Setelah kekalahan telak dengan skor 1-5 atas Vietnam sebelumnya, Singapura pun mengusung misi mencuri poin pertamanya atas Indonesia di laga kedua ini. Pelatih Singapura, Angel Toledano Flores pun udah menyiapkan jurus-jurus yang pastinya dia yakini akan bisa memenuhi misi untuk mencuri poin tersebut. Tapi di pihak lain, timnas Indonesia juga sedang mempunyai misi penting untuk mengejar Vietnam di pucuk klasemen grup. Pelatih Bima Sakti sekali lagi akan diuji, sebenarnya seberapa sakti jurus-jurus yang dia miliki. Belum juga jurus yang disiapkan oleh Angel Toledano Flores bisa diaplikasikan oleh pemainnya. Jurus pertama Bima Sakti yaitu dengan melakukan jepitan di area sayap, dan dilanjutkan serangan balik kilat. Ternyata langsung berbuah gol pertama di menit-menit awal. Para pemain Garuda Muda berupaya memaksa Singapura agar selalu mengarahkan serangannya ke area samping, lalu akan dilanjutkan bersama-sama melakukan jepitan. Jika bola berhasil direbut, maka dengan segera mereka harus melakukan serangan balik, sebelum pemain lawan sempat untuk kembali ke posisi bertahan. Namun setelah gol cepat Indonesia ini, jurus-jurus yang disiapkan Angel Toledano Flores pun mulai terlihat mampu membuat Singapura untuk bisa mengimbangi Indonesia. Jurus pertama yang disiapkannya, yaitu dengan memakai dua striker palsu di lini depan ketika menyerang. Dua penyerang Singapura sering mengambil posisi lebih turun, untuk bisa menang jumlah melawan pemain tengah Indonesia, yaitu 4 melawan 3. Lalu dilanjutkan jurus kedua, yaitu dengan dua pemain depannya ketika bertahan, coba untuk mengisolir gelandang bertahan Indonesia, sehingga Indonesia gak bisa menyerang lewat area tengah. Jurus ini relatif cukup berhasil, karena tiga gelandang Garuda Muda, semuanya jadi terkunci oleh penjagaan pemain-pemain Singapura di area tengah. Rencana serangan Indonesia dari area tengah ini otomatis jadi sering mengalami kegagalan. Beruntungnya, Bima Sakti bisa dengan cepat mengidentifikasi jurus dari Angel Toledano Flores ini, dan mengganti jurus menyerangnya dengan sekarang lebih fokus untuk menusuk lewat area sayap. Hasil dari perubahan jurus ini pun ternyata luar biasa, dengan 2 gol yang langsung didapat berkat serangan dari sisi kanan. Nabil Ashura berhasil membuat gol lewat sundulan di menit 17. Lalu Nabil Ashura juga membuat gol lagi di menit 29, yang juga berawal dari serangan lewat sisi kanan. Gak hanya dari area kanan, serangan dari area kiri pun berhasil berbuah 1 gol, yang dibuat oleh Caviatur Rizky. Setelah dengan dingin mendorong masuk bola ke gawang Singapura, yang berawal dari umpan cutback dari sisi kiri. Selain jurus jepitan dan menyerang lewat sayap, Bima Sakti juga menyiapkan jurus ketiga, yaitu dengan menghujani gawang Singapura dengan tendangan dari jarak jauh. Jurus ini menghasilkan 1 gol, yang tercipta di menit 20 oleh Hanif Ramadan. Sepertinya Bima Sakti menyiapkan jurus ini, karena dia melihat jika memang kiper Singapura gak terlalu tinggi. Angel Toledano Flores pun dibuat melongo, dengan kenyataan jika babak pertama belum usai, tapi timnya udah ketinggalan 5 gol aja. Dia pun sadar jika harus segera untuk membuat perubahan, atau timnya bisa dibantai gak bersisa. Perubahan pertamanya yaitu dengan melakukan 3 pergantian pemain sekaligus. Lalu dilanjutkan dengan meminta pemainnya gak memainkan bola di area sayap, karena memang serangan Singapura selalu kandas terkena jurus jepitan di samping, milik Bima Sakti. Tapi siapa sangka perubahan yang dibuat Singapura, dengan sekarang membangun serangan tanpa lewat samping ini, justru berbuah blunder yang jadi awal gol ke-6 Indonesia di menit ke-42. Ketinggalan 6 gol hanya dalam separuh pertandingan, tentu merupakan pukulan telak bagi Angel Toledano Flores. Namun yang luar biasa, ternyata dia gak menyerah begitu aja, dan malah menyiapkan jurus baru untuk babak kedua. Dia coba membendung serangan sayap Indonesia, dengan hanya memakai 1 pemain depan, sehingga sekarang bisa punya 5 pemain tengah, yang tujuannya agar mempunyai cukup jumlah untuk bisa cepat menutup area sayap. Jurus baru Singapura ini memang berhasil menghambat serangan Garuda Muda, yang sekarang jadi cukup kesulitan untuk bisa menembus kotak penalti Singapura. Tapi walaupun untuk fase menyerang sekarang jadi gak efektif, Indonesia masih berhasil mencuri 1 gol tambahan, dari gabungan jurus serangan balik, yang dikombinasikan dengan jurus tendangan jarak jauh, pada menit ke-59.
Walaupun begitu, satu gol ini tetap gak mengubah fakta, jika untuk fase menyerang sekarang tetaplah buntu. Garuda Muda baru bisa menambah 2 gol lagi di ujung laga, setelah blunder-blunder yang dilakukan pemain belakang Singapura. Simak juga sebelumnya timnas Indonesia harus menghadapi jurus mabuk Filipina di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.